Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan semua, dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang di podcast Pengadilan Agama Sukoharjo. Nah, di episode yang ketiga ini, saya, Sarah Santika, akan mendampingi Sobat Peradilan semua. Nah, telah hadir bersama saya, yaitu narasumber kita, Bapak Acep Sugiri SAG MAG. Beliau kerap disapa Bapak Acep. Beliau ini merupakan hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Sarah. Gimana Mbak Sarah kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Nah Pak, di podcast kali ini kita akan membahas tentang anak, yaitu perwalian dan pengangkatan anak Pak. Nah menurut Bapak ini sejauh mana Pak kewenangan Pengadilan Agama terkait perwalian dan pengangkatan anak ini? Baik, masalah anak terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama itu ada beberapa. Ya, salah satunya adalah yang menjadi topik kita hari ini, yaitu tentang perwalian dan pengangkatan anak. Perwalian dan pengangkatan anak merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adapun cakupannya mengacu kepada kewenangan Pengadilan Agama secara umum, yaitu menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam. Perlu ditambahkan bahwa perwalian seperti saya katakan tadi hanyalah salah satu kewenangan atau item kewenangan Pengadilan Agama tentang masalah anak. Ada 3 kewenangan lainnya, yaitu asal-usul anak, kemudian penguasaan anak atau hadonah, dan pernikahan anak atau dispensasi kawin. Demikian Mbak Sarah. Begitu Pak. Lalu apakah ada aturan khususnya Pak terkait perwalian dan pengangkatan anak itu sendiri? Ya, mengenai pengaturan perwalian ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan pasal 50 dan pasal 54. Kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang penunjukan wali, dan ada juga di dalam kompilasi hukum Islam pasal 107 sampai dengan 102. Untuk pengangkatan anak diatur di dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaannya, dan terakhir ada dalam Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Demikian. Lalu di dalam aturan tersebut Pak, apakah menjelaskan persamaan atau perbedaan prinsip antara keduanya Pak? Baik, ini menarik untuk dikaji. Jadi antara perwalian dan pengangkatan anak itu ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya secara substantif, ya, yang pertama bahwa perwalian dan pengangkatan anak itu sama-sama melakukan kuasa asuh orang tua berdasarkan penetapan pengadilan terhadap anak yang berada di bawah umur 18 tahun dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Itu persamaan yang substantif, ya, yang pertama. Kemudian ada juga persamaan lainnya, yaitu sama-sama tidak memutus hubungan darah, ya, antara orang tua kandung dengan anak, ya. Sebagaimana bunyi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Kemudian persamaan yang ketiga yang bersifat substansif adalah harus satu agama, Mbak Sarah. Ya, jadi antara wali orang tua angkat dengan anak itu harus satu agama. Dalam hal ini bukan hanya individu wali orang tua, tapi juga keluarganya. Jadi keluarga orang tua angkat dan keluarga wali itu harus satu agama dengan anak yang diangkat. Gitu. Itu persamaan-persamaannya. Baik, mengenai perbedaan perwalian dengan pengangkatan anak, bisa saya jelaskan bahwa perwalian itu lebih bersifat tuntutan undang-undang. Sedangkan pengangkatan anak sifatnya pilihan. Artinya apa? Artinya seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dia harus berada di bawah kekuasaan wali. Artinya ketika orang tua kandung meninggal, maka pihak-pihak terkait dalam hal ini saudara atau kerabat terdekat harus mengajukan permohonan perwalian bagi anak yang bersangkutan. Jadi tidak boleh ada masa vakum bagi si anak demi perlindungan anak. Nah, sedangkan untuk pengangkatan anak dia bersifat pilihan. Jadi ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anak ya yang saya pahami itu lebih bersifat penyelarasan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat. Maksudnya begini, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal tradisi pengangkatan anak, Mbak Sarah. Hanya saja dalam keyakinan mereka itu anak angkat sering diidentikan dengan anak kandung, sehingga berkonsekuensi lain. Nah, undang-undang menyelaraskan antara keyakinan masyarakat itu dengan keyakinan agama. Seperti kita ketahui, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan pemutusan hubungan darah antara anak kandung dengan anak angkat. Oleh sebab itu, pengaturan-pengaturan di dalam undang-undang atau peraturan tentang pengangkatan anak itu sifatnya memberikan pedoman. Tidak menghilangkan pengangkatan anak, tetapi memberikan batasan-batasan. Salah satunya adalah menetapkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung atau antara anak angkat dengan orang tua kandung. Seperti itu, Mbak Sarah. Itu beberapa perbedaan yang prinsip ya. Tapi masih ada beberapa perbedaan lainnya ya. Yaitu di dalam pengangkatan anak, orang tua angkat hanya boleh untuk individu. Orang tua angkat. Artinya tidak boleh oleh badan hukum. Ya. Sedangkan untuk perwalian boleh individu, boleh badan hukum. Nah, itu perbedaan lain. Kemudian pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya. Dalam hal ini dibatasi usia maksimal 50 tahun dan baru punya anak maksimal 1 orang. Sedangkan untuk perwalian boleh dilakukan oleh individu tunggal, itu Mbak Sarah. Kemudian perbedaan lainnya, untuk calon orang tua angkat boleh untuk pengangkatan anak, calon orang tua angkat boleh dari warga negara asing yang tinggal di Indonesia dengan syarat minimal 2 tahun dan mendapat izin dari pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan untuk perwalian hanya untuk WNI yang berdomisili di Indonesia. Nah, itu Pak Sarah beberapa persamaan dan perbedaan tentang pengangkatan anak dengan perwalian. Lalu Pak, syarat-syarat apa aja nih Pak untuk mengajukan perwalian dan pengangkatan anak di pengadilan agama? Ya, mengenai syarat pengajuan, syarat untuk sekedar bisa didaftar itu cukup kopi identitas atau KTP pemohon. Kemudian ini yang penting mendapat surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Ya, kemudian jangan lupa surat permohonan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan membayar biaya perkara. Jadi 4 item itu sudah cukup untuk melakukan pendaftaran baik perwalian maupun pengangkatan anak.
Adapun syarat-syarat lain dan ini sebagai lampiran, ini bisa disusulkan pada saat persidangan, ya, yaitu kopi akta kelahiran anak yang bersangkutan yang sudah bermaterai, ya. Kemudian kopi kutipan akta nikah pemohon, ya, untuk pengangkatan anak. Kalau itu pasangan, ya. Jadi kalau tunggal tidak. Kemudian persetujuan orang tua kandung. Ya, untuk pengangkatan anak itu dibutuhkan persetujuan tertulis, ya, dari orang tua kandung. Kemudian persetujuan anak yang bersangkutan untuk perwalian bila mana anak itu sudah bisa dimintai persetujuannya. Kemudian pernyataan tertulis dari pemohon bahwa dia tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan seterusnya. Kemudian penerapan disiplin penerapan hukuman fisik dalam rangka pendisiplinan. Nah, itu harus ada dalam bentuk surat pernyataan yang nanti diperiksa di dalam persidangan. Saya kira itu beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi bagi masyarakat yang mau mengajukan baik perwalian maupun pengangkatan anak. Demikian, Pak. Namun Pak, di Pengadilan Agama itu sendiri banyak perwalian diajukan bagi anak yang masih memiliki orang tua, Pak. Kan tadi Bapak sampaikan kalau perwalian itu untuk anak yang orang tuanya meninggal, yang begitu, tidak Pak? berada di bawah kekuasaan yang tidak orang di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, benar sekali bahwa di Pengadilan Agama Sukoharjo khususnya banyak diajukan perkara-perkara permohonan terkait perwalian, tetapi untuk kepentingan insidentil, ya, misalnya pengambilan deposito dari almarhum yang sudah meninggal orang tuanya dan lain-lain. Masalah ini masalah sinkronisasi pemahaman, Mbak. Kita tahu bahwa masalah perwalian itu ada diatur di dalam KUH Perdata, ya, dalam buku ke-1 tentang orang, ya. Nah, di sana diatur tentang perkawinan dan juga perwalian. Ada juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, jadi ada juga diatur perwalian. Nah, menurut kaidahnya ketentuan yang lama dihapus oleh ketentuan yang baru, kecuali ketentuan baru belum mengaturnya. Nah, gitu. Nah, masalah perwalian ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu memperkenalkan dua konsep. Yang pertama kekuasaan orang tua, dan kedua perwalian. Nah, ini dua konsep yang berbeda yang tidak bisa dicampur adukan. Kekuasaan orang tua itu adalah kekuasaan yang diberikan kepada orang tua yang diterapkan kepada anak yang masih ada orang tuanya. Sedangkan perwalian adalah kekuasaan asuh yang untuk anak yang tidak ada orang tuanya, yaitu di bawah kekuasaan wali. Ini tidak bisa dicampur adukan menurut konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Oleh karena itu, seyogianya kita mempodomani ketentuan terbaru, ya, yang membedakan antara kekuasaan orang tua dengan kekuasaan wali. Nah, dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sendiri, ya, di ketentuan penutup pasal 66 itu disebutkan bahwa ketentuan mengenai perkawinan dan, ya, saya tekankan, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 174, tidak yang ada pada undang-undang sebelumnya termasuk KUH Perdata itu dinyatakan tidak berlaku. Itu tegas sekali seperti itu. Jadi kesimpulannya seyogianya kita mempedomani ketentuan yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan mengenai perwalian, ya, di mana dibedakan di situ antara kekuasaan orang tua dan perwalian. Nah, mengenai pertanyaan tadi mengenai kenyataan banyaknya perkara-perkara perwalian tetapi untuk anak yang masih ada orang tuanya, ya. Pengadilan tetap menerima, ya, karena ini mungkin kebutuhan, ya, kebutuhan nyata yang ada di masyarakat. Ini biasanya disyaratkan oleh beberapa pejabat publik dan juga instansi-instansi tertentu seperti perbankan. Itu memang masih mensyaratkan seperti itu.
Nah, ketika masyarakat membutuhkan adanya perwalian bagi orang tua, bagi anak yang masih ada orang tuanya, ya tetap kita terima, kita tidak tolak. Hanya saja di dalam pertimbangan kita ungkapkan tadi konsep tentang kuasaan orang tua dan konsep wali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sehingga di dalam diktumnya pun kita tidak menetapkan orang tua sebagai wali, tetapi kita hanya menegaskan kekuasaan orang tua sebagaimana disebutkan di dalam pasal 47, di mana orang tua berwenang mewakili segala perbuatan hukum anak di bawah umur 18 tahun di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, gitu Mas. Jadi tidak menetapkan sebagai wali. Kita hanya menegaskan kewenangan orang tua ya, yang diberi kekuasaan orang tua oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan itu sudah cukup bagi pejabat publik yang membutuhkan tadi itu. Jadi sejauh ini berjalan lancar saja. Jadi tetap kita terima. Itu dengan ditambahi itu ya Pak, keperluannya untuk apa gitu ya Pak? Ya, keperluannya untuk apa di dalam diktumnya kita sebutkan, karena itu untuk kepentingan insidentil. Misalnya untuk balik nama tanah, sertifikat ya, atau untuk mengambil deposito almarhum dan seterusnya, seperti itu. Ya. Lalu untuk perwalian dan pengangkatan anak itu ada masa berakhirnya nggak Pak? Ada Mbak Sarah. Ada sedikit perbedaan, tapi sama-sama ada pada dasarnya ada masa berakhirnya. Nah, untuk perwalian diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang penunjukan wali. Di pasal 16 disebutkan bahwa perwalian berakhir apabila 1. Anak telah berusia 18 tahun. Kemudian anak atau wali meninggal dunia. Ya, kemudian wali atau badan hukum, wali yang berupa badan hukum itu dinyatakan bubar atau pailit. Selain itu dalam pasal 17-nya disebutkan juga bahwa wali juga dapat berakhir karena kekuasaan wali dicabut karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dicabutnya? Dicabut oleh apa, Pak? Penetapan pengadilan. Ya, jadi ada pihak yang mengetahui pelanggaran kemudian mengajukan permohonan untuk pencabutan wali. Nah, mengenai pengangkatan anak itu hanya berakhir ketika kekuasaan orang tua dicabut. Ya, misalnya karena terjadi pelanggaran atau penelantaran, kekerasan dan lain-lain, hal-hal negatif lainnya. Sepanjang tidak dicabut, ini undang-undang tidak menentukan kapan berakhirnya. Inilah bedanya antara perwalian dengan pengangkatan anak. Ya, jadi selain perbedaan yang sudah saya sebutkan di awal tadi, jadi di dalam pengangkatan anak itu ada unsur kedekatan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Jadi sekalipun anak sudah mencapai 18 tahun, bahkan mungkin sudah menikah, itu masih tetap dianggap jadi anak angkat. Ya, oleh karena itu tidak heran kemudian muncul misalnya isu waris, ya kan? Nah, itu jadi persoalan tersendiri. Nah, gitu. Jadi untuk perwalian ada masa berakhirnya terutama sekali setelah anak itu dewasa, 18 tahun. Tapi kalau untuk pengangkatan anak sepanjang tidak dicabut kekuasaan orang tua masih melekat itu. Status anak angkat, orang tua angkat seperti itu, Mas. Iya, Pak. Menyambung yang tadi Pak, anak angkat ya Pak, terkait isu waris. Apabila orang tuanya meninggal dunia, kemudian anak angkatnya kan jadi ahli warisnya atau bukan Pak? Atau bisa mendapatkan harta warisan orang tuanya yang meninggal itu Pak? Orang tua angkat maksud saya. Ya, ini kembali kepada konsep undang-undang tentang pengangkatan anak ya, yang dijelaskan di dalam pasal 50 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Maka konsekuensinya tidak ada pengalihan nasab kepada orang tua angkat. Sehingga tidak ada pula konsekuensi waris mewarisi. Ya, artinya seorang anak angkat tidak menerima waris dari orang tua angkat, demikian pula orang tua angkat tidak menerima waris
dari anak angkat. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa anak angkat tidak bisa menerima manfaat harta dari orang tua angkatnya, Mas Sarah. Jadi orang tua angkat bisa dia menyalurkan kasih sayangnya kepada anak angkat dengan pemberian harta, yaitu dengan jalan pertama, dengan jalan wasiat. Ya, artinya saat orang tua angkat masih hidup, dia berwasiat di depan notaris, ya, menunjuk harta tertentu untuk diberikan kepada anak angkatnya ketika orang tua angkat meninggal, itu wasiat. Atau langsung diberikan dengan jalan hibah. Ya, artinya selagi dia hidup, datang ke notaris, membuat pernyataan hibah, ya, objek harta mana yang akan diberikan kepada anak angkat. Jadi begitu Mbak Sarah, tidak saling mewarisi, akan tetapi masih tetap bisa menerima manfaat terkait kebendaan dari orang tua angkat. Demikian. Sedikit Pak. Ya. Jadi bisa mendapatkan harta dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah ya Pak? Itu agak berbeda Mas. Ada perbedaan ya, lagi. Kalau selagi yang bersangkutan masih hidup, itu wasiat biasa. Ya, cuman berlaku ketika orang tua angkat meninggal. Tetapi ketika terjadi sengketa, misalnya orang tua angkat kebetulan dia punya anak, anak kandung. Nah, kemudian dia mengangkat anak. Ya. Misalnya dalam realita hidupnya itu, anak kandungnya merantau jauh dia. Anak kandungnya merantau jauh. Jadi yang mengurus orang tua itu justru anak angkatnya yang ada di sisi dia, kan. Bahkan sampai mungkin meninggal. Ternyata orang tua kandung tidak memberikan wasiat. Orang tua kandung tidak memberikan wasiat. Maka pada si anak angkat ya Pak? Pada si anak angkat. Maka kan sesuai ketentuan maka waris semua jatuh kepada anak kandung. Ya. Jadi dalam hal ini potensi menimbulkan sengketa. Jadi ada beberapa kasus di mana ya anak angkat karena merasa ya dia dekat dengan orang tua angkatnya itu, dan dia merasa juga merawat orang tua angkatnya bahkan lebih dari anak kandungnya. Jadi merasa semacam ada ketidakadilan ketika dia tidak menerima manfaat apapun dari harta orang tua angkatnya itu. Nah, jadi sudah ada beberapa jurisprudensi ya yang menetapkan bahwa anak angkat bisa diberikan wasiat wajibah. Nah, tapi ini melalui prosedur litigasi, Mas Sarah. Gitu. Ya, jadi tidak bisa serta-merta seperti itu. Artinya anak angkat mengajukan gugatan ya, terhadap dari lawannya berarti ahli warisnya, ahli warisahnya. Ahli warisahnya gitu ya Pak ya. Jadi ada perbedaan antara wasiat yang langsung diberikan oleh orang tua angkat dan wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah adalah ditentukan oleh pengadilan ya, melalui proses litigasi. Ya, ini nanti kalau dibahas panjang nih Pak. Panjang. Jadi penetapan ahli waris nih Pak. Iya. Mungkin terakhir Pak, closing statement dari Bapak untuk sobat peradilan semua. Baik, sobat peradilan, saya ingin berpesan kepada para orang tua dan juga calon orang tua bahwa tidak ada lingkungan yang paling ideal bagi anak melainkan lingkungan orang tua kandung sendiri. Tentu saja selama lingkungan keluarganya masih normal dan positif. Oleh karena itu pesan saya bagi para orang tua untuk terus berusaha keras menciptakan lingkungan keluarga yang ideal bagi anak supaya anak bisa tumbuh kembang secara maksimal. Kemudian bagi para calon orang tua, berhati-hatilah di dalam bergaul, terutama dengan lawan jenis. Karena dalam beberapa kasus perwalian atau pengangkatan anak, itu salah satunya adalah
akibat dari lahirnya seorang anak tanpa ayah formal. Baiklah, terima kasih Bapak Acep atas bincang-bincang santai pada hari ini yang tentunya membawa materi yang bermanfaat bagi Sobat Peradilan semua. Mudah-mudahan. Iya, saya Sarah Satika pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Mantap. Terbang tinggi lalu jatuh. Wah, jatuh di mana tuh? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.